Halo Binusian, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Ramadan, mahasiswa S1 Accounting Binus Online Binus University. Hari ini saya akan mengajak Binusian untuk berkenalan dengan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Yuk simak, sebenarnya apa sih AI itu? AI atau Artificial Intelligence menurut Russell dan Norvig pada bukunya adalah studi tentang agents yang menerima persepsi dari lingkungan dan melakukan actions untuk memaksimalkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan. AI bukan hanya meniru manusia dalam tanda kutip, tetapi membangun juga sistem yang mampu bertindak secara rasional. Terdapat 4 kategori definisi AI pada buku tersebut. Russell dan Horvik mengelompokkannya menjadi 4 pendekatan. Yang pertama adalah thinking humanly atau meniru proses mental manusia. Yang kedua adalah thinking rationally, menalar dengan logika formal. Yang ketiga adalah acting humanly, meniru perilaku manusia melalui Turing test. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah acting rationally, bertindak untuk mencapai hasil terbaik atau menjadi rational agent. Kita akan membahas dari definisi yang pertama dulu, yakni thinking humanly atau berpikir seperti manusia. AI dirancang untuk meniru proses mental manusia, sehingga fokusnya adalah bagaimana manusia berpikir, belajar, dan membuat keputusan. Pendekatan ini berasal dari cognitive modeling yang menggabungkan psikologi, linguistik, dan juga neuroscience. Sebagai contoh adalah model neuron, McCulloch, dan Pitts. Nah, model ini adalah model neuron buatan pertama dalam sejarah artificial intelligence dan neural networks, di mana model ini diperkenalkan pada tahun 1943 oleh Warren McCulloch, seorang neurofisiolog, dan juga Walter Pitts yang merupakan ahli logika matematika. Nah, ini gambar yang di kanan ini salah satu pencetusnya ya. Dan model ini menjadi fondasi seluruh jaringan saraf atau jaringan neuron teorian modern termasuk perceptron, neural networks, dan juga deep learning. Selanjutnya adalah acting humanly, bertindak seperti manusia. AI dikatakan cerdas jika dapat bertindak seperti manusia. Konsep utamanya adalah pendekatan dengan Turing test, di mana mesin harus mampu berkomunikasi dan merespon seperti manusia. Contohnya, pasti kita pernah melihatnya ataupun merasakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu chatbot percakapan atau robot sosial seperti Sophia. Ini pasti pernah hits juga nih di beberapa tahun ini ya. Selanjutnya adalah thinking rationally atau berpikir secara rasional. AI menggunakan logika formal dan aturan-aturan penalaran untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Pendekatan ini berasal dari tradisi filsafat, yakni khususnya laws of thoughts, seperti sistem pakar berbasis rule dan juga sistem pembuktian teorema matematika. Selanjutnya, definisi yang terakhir, yakni acting rationally atau bertindak secara rasional. AI mengambil tindakan yang paling optimal berdasarkan tujuan dan informasi yang tersedia. Pendekatan ini merupakan kerangka paling modern, yaitu AI sebagai rational agent. Sebagai contoh, yakni adalah kendaraan otonom, sistem rekomendasi, dan juga machine learning dan juga deep learning. Nah, ngomong-ngomong tentang machine learning dan juga deep learning, saya ada penjelasan sedikit terkait dengan contoh tersebut ya. Nah, sebenarnya apa sih machine learning? Machine learning ini adalah, eee machine learning yang bekerja dengan mempelajari pola dari data, lalu membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Sebagai contohnya adalah spam filter. Nah, ini contoh yang seringkali kita rasakan, tetapi kita tuh lupa kalau ternyata memang itu merupakan bagian dari machine learning. Nah, seperti contohnya ada di Gmail ya. Gmail ini otomatis memisahkan email spam dan bukan spam berdasarkan pola dari ribuan contoh email. Lalu ada juga recommendation system seperti di YouTube, Netflix, dan juga Spotify. Di mana machine learning akan mempelajari kebiasaan menonton ataupun menyukai lagu. Sehingga aplikasi-aplikasi tersebut akan memberikan rekomendasi konten yang cocok dengan kebiasaan kita. Dan yang terakhir adalah fraud detection. Ini sangat penting banget ya untuk di perusahaan-perusahaan khususnya di bank dan juga e-commerce. Di mana machine learning akan mendeteksi transaksi yang mencurigakan berdasarkan pola transaksi normal penggunanya. Dan selain 3 ini juga sebenarnya ada lagi yang lainnya seperti predictive maintenance dan juga price prediction. Nah, sedangkan deep learning ini merupakan teknologi yang membuat komputer belajar memahami sesuatu dari banyak contohnya dengan menggunakan jaringan saraf yang bekerja seperti cara otak manusia belajar. Nah, contohnya adalah ini nih, yang paling pertama adalah face recognition. Ini pasti kita udah pernah, menggunakannya ya, bahkan di handphone-handphone kita pun ada face recognition. Lalu ada ChatGPT nih, siapa nih kalau buat tugas suka pakai ChatGPT. Nah, ChatGPT ini juga merupakan bagian dari deep learning. Jadi, tidak hanya ChatGPT tetapi termasuk juga Gemini, ada juga Copilot, ada DeepSeek dan lain hal sebagainya, termasuk
voice assistant yang sering kita gunakan ya, kayak misalnya, "Halo Google, Hey Siri," kayak gitu. Dan juga image classification. Nah, ini kalau tidak salah ini juga cukup membantu ya dalam studi kedokteran misalkan untuk mengetahui kira-kira penyakit apa sih yang sesuai dengan, hasil pemindaian X-ray seperti itu. Dan ini merupakan referensi-referensi yang saya gunakan dalam menyusun, paparan ataupun video perkenalan ini. Ada Russell, yakni pada Artificial Intelligence A Modern Approach, lalu, saya mengambil beberapa bahan dari OpenLearn dan juga dari Toolify, topiknya. Dan itulah dia merupakan, perkenalan terkait dengan AI. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa lagi Binesian, bye-bye.